Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Qayyumus samawati wal ardin. Wadhul uluhiyati wal ubudiyyati ala khalqihi ajma'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khatamun nabiyyin wa imamul muttaqin wa sayyidul mursalin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Amma ba'du. Ikhwani fid din, bapak-bapak, para asatidzah, saudara-saudaraku, para tullabul ilmi, adik-adikku, seluruh yang hadir pada kesempatan yang berbahagia kali ini, dengan pertolongan Allah Ta'ala kita bisa bersua kembali untuk kali yang kedua melanjutkan pembahasan kitab Ushulus Sunnah yang dinisbatkan kepada Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiatan. Dan perlu untuk diketahui sebelumnya bahwa kita memakai syarah dari Syekh Abdullah ibn Abdurrahman Al-Jibrin rahimahullahu ta'ala terkait syarah daripada matan Ushulus Sunnah ini. Dan insyaallah ta'ala kita juga akan membaca syarah yang beliau sebutkan, yang beliau paparkan, menjelaskan tentang matan Ushulus Sunnah yang dibacakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Meskipun di awal sudah saya sebutkan, saya tidaklah memiliki sanad kepada pensyarah, yakni Syekh Abdullah ibn Abdurrahman Al-Jibrin rahimahullahu ta'ala. Namun demikian, kita ingin mengetahui lebih jelasnya makna daripada uraian kata yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam Ushulus Sunnah dengan membaca keterangan dari Syekh Al-Jibrin rahimahullahu ta'ala. Maka kita akan lanjutkan apa yang pensyarah kitab ini katakan pada halaman 37. Silahkan bisa dibuka. Masih menjelaskan tentang perkataan Al-Imam rahimahullahu ta'ala
termasuk diantara pokok akidah seorang muslim ialah wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Usul sunnah yang kedua ialah meninggalkan bid'ah, karena setiap bid'ah adalah dhalalah, adalah sesat. Pada paragraf yang ketiga, perkataan pensyarah walaqad akhbaron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Falyatafaddal ilal qari. Tafaddal ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li ikhwanina al-muslimina wal muslimat wa li masayyidina. Qala syarih rahimahullah ta'ala wa laqad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna ummatahu sawfa taftariqu ala salasin wa sab'ina firqatan yakni al-ahwa'a wan nihala wa anna kullaha finnar illa wahidatan wa ma akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam yusaddiquhu al-waqi' faqad zaharat bid'atun aqaidiyatun arafaha salafu bi asma'in munasibatin ka bid'atil khawarij wal qadariyati wal jahmiyati wal mu'tazilati wal rafidati wal musyabbihati wal mu'attilati wal mutasawwifati wal jabariyati wal murji'ati wal ilmaniyati na'am wal ba'siyati wal kuburiyati wal asy'ariyati wa nahwihim mimman tafarra'a anhum katijaniyati wa naqsyabandiyati wa syi'ati wal jahiziyati wal bahsyamiyati wa ghairihim wa in kana haula'i yahtalifuna fil hukmi alaihim faminhum man yukaffiru bi bid'atihi man yakfuru faminhum man yakfuru bi bid'atihi wa minhum man yafsuqu biha. Naam. Wa qad naqashahum ulama'u wa ahlus sunnah au man yukaffaru ya. Kalau kafarobi itu artinya kafir terhadapnya. Man yukaffaru. Nah, faminhum man yukaffaru. Faminhum man yukaffaru bi bid'atihi wa minhum man yufassiqu. Man yufassaku. Man yufassaku biha. Wa qad naqashahum ulama'u wa ahlus sunnati wa hadzaru minhum. Wa nahu 'anil isghali ilaihim wa sima'i kalamihim wa an mujalasatihim wa mujadalatihim wa nasabu bil bu'di anhum kama nukila zalika al-hafiz ibnu kama naqala zalika al-hafiz ibnu Battal rahimahullah ta'ala fi ibanatil kubra an jama'atin minas salafi wal a'immah. Naam, jazakallahu khairan. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li masyayikhina wa li muallimina wa li jamil muslimina wal muslimat. Qala al-muallifu qala asy-syarih rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan wa ja'ala al-jannata mathwahu wa iyyana wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa laqad akhbara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi anna ummatahu sawfa taftariqu ala 73 firqatan. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita bahwa umatnya akan terpecah belah menjadi 73 kelompok. Di dalam hadisnya yang mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa umat beliau akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Dan umat yang dimaksudkan di sini ialah
ummatul istijabah, yakni umat yang memenuhi seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni kaum muslimin secara umum. Karena umat Nabi itu ada dua, ada ummatud da'wah dan ada ummatul istijabah. Ummatud da'wah yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam sejatinya diutus untuk seluruh manusia, bahkan untuk jin dan manusia sekaligus. Maka seluruh manusia sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus ke permukaan bumi ini itu disebut dengan ummatud da'wah. Dalilnya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Saba ayat ke-28, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhira." Dan tidaklah kami mengutus engkau, hai Muhammad, kecuali untuk seluruh manusia, untuk segenap manusia, sebagai pembawa berita gembira dan memberi peringatan kepada mereka. Ini dalil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus bukan hanya untuk bangsa Arab saja, bukan hanya untuk kaum muslimin saja, tapi untuk seluruh manusia sejak beliau sallallahu alaihi wasallam ditugaskan sebagai Rasul alaihi salatu wassalam. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dengan sanad mereka sampai kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku diberikan 5 keistimewaan yang tidak diberikan pada seorang nabi pun sebelumku. Salah satu di antara keistimewaan tersebut ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'itsu ilan nasi kafatan." Dan dahulu Nabi, yakni setiap nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk kaumnya semata, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Maka ini merupakan dalil bahwa segenap manusia sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus merupakan ummatud dakwah, umat yang wajib didakwai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian, yang namanya sunnah kauniyah, ada orang-orang yang menjawab seruan Nabi dengan masuk Islam, ada pula yang enggan masuk Islam dan tetap pada kekufurannya. Dan yang dimaksudkan umat beliau akan terpecah belah menjadi 73 golongan di sini, maksudnya ialah ummatul istijabah, yakni kaum muslimin secara umum, umat yang memenuhi seruan dan ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Kenapa kita mengatakan bahwa yang dimaksudkan umat di sini adalah ummatul istijabah? Berdasarkan matan hadis sebelumnya. Kita tengok lafaz hadisnya terlebih dahulu, sebagaimana dinukilkan oleh pentahqiq Alkitab pada nomor 3, yusiru syarihu waffaqahullahu ila hadithin. Asy-syarih di sini mengisyaratkan kepada hadis Nabi yang mulia. Apa hadisnya? Iftaraqatil yahudu ala 71 firqatan waftaraqatin nasara ala 72 firqatan wa sataftariqu ummati ala 73 firqatan kulluha finnari illa wahidatan. Sesungguhnya orang-orang Yahudi akan terpecah belah menjadi 71 kelompok,
dan orang-orang Nasrani akan terpecah belah menjadi 72 kelompok, dan umatku akan terpecah belah menjadi 73 kelompok. Semuanya berada di dalam neraka atau semuanya berpotensi masuk neraka, kecuali satu kelompok yang menyelamatkan seseorang dan bisa masuk surga dengan selamat biidnillahi ta'ala. Nah, matan hadis ini menunjukkan bahwasanya umat yang dimaksudkan oleh beliau adalah ummatul istijabah, karena beliau telah menyebutkan bahwa Yahudi terpecah menjadi 71 kelompok dan Nasrani terpecah menjadi 72 kelompok. Dan umatku berarti umat apa? Umat Islam maksudnya. Karena andai kata yang dimaksudkan adalah ummatud dakwah, maka Yahudi dan Nasrani pun termasuk ummatud dakwah, karena tidak ada seorang pun setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus melainkan dia menjadi ummatud dakwah bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan barang siapa yang mau memenuhi ajakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi seorang Muslim, maka dia akan masuk surga. Jadi syarat masuk surga itu adalah seorang Muslim, Pak. Syarat masuk surga itu adalah seorang Muslim. Maka 73 kelompok ini semuanya akan masuk surga. Hanya saja 72 yang disebutkan oleh Nabi berpotensi besar akan mampir di neraka terlebih dahulu. Tapi ujung-ujungnya mereka semua akan masuk surga biidnillahi ta'ala. Kenapa demikian? Karena syarat masuk surga adalah seorang itu harus beragama Islam. Kalau tidak beragama Islam, bukan Muslim, sampai dia mati, maka dia akan masuk neraka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wawalladzi nafsi biyadihi, ma yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun thumma yamutu walam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sungguh demi jiwaku, sungguh demi Allah yang jiwaku berada di dalam genggamannya, tidaklah seorang di antara umat ini, baik itu Yahudi ataupun Nasrani, kemudian dia mati setelah mendengar risalahku dan tidak beriman dengan apa yang aku bawa, kecuali dia termasuk penghuni neraka. Kecuali dia termasuk penghuni neraka. Diancam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa setiap orang kafir, bahkan ahlul kitab yang bertauhid sekalipun tapi tidak beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun diancam masuk neraka. Karena tidak mau beriman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berarti dia kafir terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam ayat-ayat kita bisa temukan bahwasanya syarat mutlak seorang itu bisa masuk surga ialah harus bertauhid kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, alias menjadi seorang Muslim. Misalkan Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat yang ke-82, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman, maka merekalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan dan merekalah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Terkait lafadz kezaliman di sini, Pak, ada pembahasan usul fikih yang begitu menarik, karena kata bidzulmin itu disebutkan dengan isim nakirah, dan nakirah di sini fi siyakin nafi, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin.
Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kezaliman. Maka kezaliman di sini dengan isim nakirah fi siyakin nafi fayufidul umum, maka mencangkup keumuman seluruh kezaliman. Membunuh orang zalim tidak, Pak? Zalim. Mengambil harta orang zalim tidak, Pak? Zalim. Berzina zalim tidak? Zalim. Bermaksiat zalim tidak? Zalim. Dan tidak ada seorang pun yang terbebas dari maksiat kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya tidak? Maka ayat ini begitu berat dirasakan oleh para sahabat. Maka mereka mengatakan, wa ayyuna la yadlim nafsahu, siapa di antara kita yang tidak mendolimi dirinya sendiri? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menafsirkan bahwa kata zalim di situ maknanya ialah kesyirikan. Bukankah kalian telah mendengar apa yang dikatakan oleh seorang hamba yang soleh? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Maka makna alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin, orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kesyirikan, merekalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan di akhirat. Dan keamanan ini bertingkat-tingkat, Pak. Keamanan di sini bertingkat-tingkat. Ada aman yang muqayyad, ada aman yang mutlak. Itu adik-adik yang di belakang, jangan main-main ya. Nah, ada aman yang muqayyad, yakni apa? Aman dari kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ini akan didapatkan oleh setiap muslim. Jadi keamanan yang paling pokok akan didapatkan oleh setiap muslim yang beriman kepada Allah dan tidak mencampuri imannya dengan syirik, alias dia mati dalam kondisi bertauhid kepada Allah, dalam kondisi muslim, maka dia akan mendapatkan aman yang paling pokok, yakni aman dari kekal di dalam neraka. Artinya meskipun dia mungkin sempat mampir ke dalam neraka terlebih dahulu, ujung-ujungnya dia akan masuk surga. Kenapa? Karena dia akan mendapatkan keamanan dari kekal di dalam neraka. Atau aman secara mutlak, yakni aman dari masuk neraka sama sekali, bahkan aman dari azab dan penderitaan yang ada di padang mahsyar. Setiap orang bertingkat-tingkat kondisinya di padang mahsyar sesuai dengan amalannya masing-masing. Ada ahli tauhid yang harus masuk neraka terlebih dahulu. Ada ahli tauhid yang harusnya masuk neraka kemudian dapat syafaat dan masuk surga. Ada ashabul a'raf, yakni orang-orang yang timbangan kebaikan dan timbangan kejelekannya itu sama, sehingga dia harus mampir transit di suatu tempat yang disebut dengan al-a'raf. Mereka belum boleh masuk surga. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un, mereka belum masuk ke dalam surga padahal mereka sangat ingin, tapi ujung-ujungnya mereka juga masuk surga. Ada di antara ahli tauhid yang akan masuk surga dengan hisab yang mudah, ya. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasiro. Dan ada ahli tauhid yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Inilah 5 kelompok ahli tauhid di akhirat kelak yang semuanya akan masuk surga. Yang pertama tadi ialah ahli tauhid yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ada ahli tauhid yang masuk surga dengan hisab yang mudah. Ada ahli tauhid yang antara timbangan kebaikan dan timbangan kejelekannya itu sama. Maka mereka tidak boleh masuk surga terlebih dahulu, harus transit di suatu tempat namanya al-a'raf. Tapi mereka tidak masuk neraka karena kedermawanan Allah tabaraka wa ta'ala, maha pemurah Allah tabaraka wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Kemudian ada ahli tauhid yang harusnya masuk neraka karena melakukan dosa besar tapi dapat syafaat, baik itu syafaat dari Nabi, syafaat dari para malaikat, syafaat dari orang-orang yang beriman, syafaat dari anak-anaknya para penghafal Al-Quran. Mendapat syafaat sehingga harusnya dia masuk neraka, akhirnya masuk surga.
atau naudzubillahi min dzalik ahli tauhid yang harus masuk ke dalam neraka terlebih dahulu, mampir dibakar di dalam neraka sampai batas waktu tertentu, tapi ujung-ujungnya mereka juga akan masuk ke dalam sorga. Mereka lah yang disebut di dalam athar dengan jahannamiyun. Para penghuni sorga melakobi mereka, menjuluki mereka dengan jahannamiyin, ya, yakni para alumni neraka jahannam, ya, naudzubillahi min dzalik. Kalau kita ingin menjadi salah satu di antara 5 kelompok ini, Pak, jangan tanggung-tanggung, minta yang paling tinggi, minta supaya kita menjadi ahli tauhid yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Qulu amin, amin, amin ya rabbal alamin. Maka untuk akhirat jangan tanggung-tanggung doanya. Kalau untuk dunia mungkin doanya kita sangat mempeng, bahasa saya ya, sangat tekun sekali doanya untuk dunia. Kenapa untuk akhirat tidak kita berikan porsi yang lebih besar, lebih tinggi daripada doa-doa kita terhadap masalah dunia. Padahal akhirat itu lebih kekal dan lebih baik daripada dunia. Maka maksud daripada bi anna ummatahu, bahwasanya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam saufa taftariqu ala 73 firqatan, akan terpecah menjadi 73 golongan, maksudnya adalah ummatul istijabah, yakni umat Islam. Dan hadis ini sendiri, ikhwan fiddin azanallahu wa iyyakum, itu sekurang-kurangnya derajatnya adalah hasan. Sekurang-kurangnya, dan derajat hasan itu sudah bisa dipakai sebagai hujjah dalam ilmu hadis. Itu sekurang-kurangnya ya, derajatnya adalah hasan. Bahkan ada yang mengkategorikan hadis ini sebagai hadis mutawatir. Kalau disebut sebagai hadis mutawatir berarti tidak perlu diragukan akan kesahihan hadis ini, karena hadis ini konon diriwayatkan oleh lebih dari 10 orang sahabat. Di antara ulama yang mengkategorikan hadis iftiraqul ummah ini sebagai hadis mutawatir ialah Asy-Syaikh Muhammad ibn Ja'far Al-Qattani, Abu Abdillah, yang wafat pada tahun 1345 Hijriah. Dalam kitab beliau Nadmul Mutanathir minal hadithil mutawatir, pada hadis nomor 18 beliau sebutkan sebagai hadis yang mutawatir. Dan alhamdulillah sanad saya tersambung kepada penulis kitab ini, Nadmul Mutanathir minal hadisil mutawatir, melalui Syekhuna dengan sanad secara ijazah, yakni Syekhuna Abdurrahman ibn Abdul Hayy ibn Abdul Kabir Al-Qattani hafizahullahu ta'ala rahmatan wa hafizahullahu ta'ala. Baik. Jadi ya, sebagian ulama mengkategorikan hadis ini sebagai hadis apa? Hadis mutawatir. Maka tidak perlu diragukan lagi akan keabsahan sanad hadis ini dan istidlal dengan hadis ini. Tidak perlu diragukan akan kebenaran daripada hadis ini, bahwa memang benar ya, umat Islam ini akan terpecah menjadi 73 kelompok, yakni al-ahwa wan nihal. Kelompok yang dimaksud itu ialah kelompok-kelompok ahlul ahwa, ahlul bid'ah maksudnya, wan nihal. An-nihal jamak dari nihlah. Nihlah secara umum maknanya adalah ato, pemberian. Ya. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Nihlah itu maksudnya adalah pemberian. Tapi nihlah juga bisa bermakna madhab. Jadi nihal jamak dari nihlatun. Nihlatun, nihlatani, nihalun. Seperti kit'atun, kit'atani, kita'un. Ya. Wa anna kullaha finnari illa wahidatan, bahwa semuanya, yakni 72 kelompok akan masuk neraka, atau semuanya tanpa terkecuali akan masuk neraka, kecuali satu kelompok saja yang akan selamat. Satu kelompok saja yang akan selamat. Yakni kalau kita menempuh manhaj kelompok ini, metode kelompok ini dalam beragama, maka akan berpotensi menyelamatkan kita dari api neraka. Itu maksudnya, Pak. Bukan berarti setiap orang yang masuk kelompok ini akan terbebas begitu saja dari api neraka. Tidak demikian. Mungkin saja ada
orang-orang yang dia itu bermanhajkan, bermetodekan dengan satu kelompok yang akan masuk surga ini, tapi dia melakukan dosa besar seperti dosa berzina, dosa mencuri, dosa riba, dosa minum khamar, ya dia tetap terancam mampir ke dalam neraka terlebih dahulu. Maksudnya apa? Maksudnya ialah kalau kita memakai metode satu kelompok ini dalam beragama, maka akan berpotensi besar untuk menyelamatkan kita dari api neraka. Itu maksudnya, paham ya? Bukan berarti setiap person yang masuk kelompok ini pasti terbebas dari api neraka, paham ya? Ya, maka jangan sampai menjadi jargon yang penting tidak syirik. Itu keliru besar itu. Yang penting tidak syirik, tetap melakukan dosa riba, ya, dosa berzina, naudzubillahi min dzalik, ya, yang melakukan dosa maksiat yang lain dengan apa? Ya, kezaliman terhadap temannya, misalkan ngambil merampas harta temannya atau hutang nggak pernah bayar begitu, dengan jargonnya yang penting tidak syirik. Ini orang sudah celaka kalau berpikir seperti itu. Kenapa? Ya, itu dosa yang sangat membinasakan seorang hamba. Maka jangan sampai kita meremehkan suatu dosa sekecil apapun, ya. Jangan sampai kita meremehkan suatu dosa sekecil apapun. Dan jangan sampai jargon kita yang penting tidak syirik. Bahkan yang penting kita adalah selamat, terbebas dari api neraka. Bagaimana? Ya, bertakwa kepada Allah dan beramal soleh. Wa ma akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam yusaddiquhul waqi'. Dan apa yang beliau kabarkan dalam hadis tersebut ternyata dibenarkan oleh fakta. Dan dalam fakta memang umat Islam sekarang terpecah belah menjadi banyak kelompok, ya tidak? Banyak sekali. Faqad dhaharat bid'un aqaidiyatun, telah nampak bid'ah pada umat Islam ini seperti bid'ah dalam masalah akidah, dalam masalah keyakinan, arrafaha salafu, yang semuanya itu bid'ah-bid'ah tersebut dijelaskan oleh para salaf atau diberikan julukan khusus oleh para salaf bi asma'in munasibatin, dengan nama-nama yang sesuai dengan bid'ah mereka. Kabid'atil khawariji, seperti bid'ahnya al-khawarij. Al-khawarij dari kata khuruj yang bermakna keluar. Kenapa? Karena mereka keluar dari ketaatan khulafa ar-rasyidin, dan kemunculan mereka sendiri diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang bilang awal kemunculan mereka di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada yang bilang kemunculan mereka di zaman Utsman bin Affan, ada yang bilang kemunculan mereka di zaman Ali bin Abi Thalib. Dan semuanya itu muhtamal, karena memang asalnya ada di dalam nas yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk diantara pokok kekeliruan mereka yang paling utama ialah mereka mengkafirkan pelaku dosa besar yang mati sebelum bertaubat. Menurut mereka pelaku dosa besar seperti peminum khamar misalkan mati belum bertaubat padahal dia bertauhid kepada Allah, maka menurut mereka dia akan kekal di dalam neraka. Tapi tidak menurut ahlu sunnah, bahwa peminum khamar yang mati sebelum bertaubat maka dia tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak maka Allah akan ampuni, mungkin melalui syafaat. Jika Allah berkehendak maka akan diadab terlebih dahulu di dalam neraka, dan mereka pula menjadi golongan jahannamiyin. Ini orang-orang yang akan keluar dari api neraka biidnillahi ta'ala, ya, pada akhirnya. Kemudian wal qadariyati, bid'ahnya al qadariyah, yakni para penolak takdir. Termasuk diantara bid'ahnya mereka ialah mereka meyakini bahwa Allah tidak mengetahui sesuatu perkara kecuali setelah terjadinya perkara tersebut. Naudzubillahi min dzalik.
Ini suatu keyakinan yang kufur ya, mengatakan bahwa Allah tidak mengetahui suatu perkara kecuali setelah terjadinya. Padahal ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Wal awwalu wal akhir wal zahiru wal batin. Allah itu ilmunya meliputi segala sesuatu. Maka apa yang mereka katakan jelas merupakan kekeliruan yang sangat besar. Bahkan sebagian ulama ada yang mengkategorikan mereka kafir. Jadi kalau kafir ya tidak termasuk di antara 72 golongan yang disebutkan. Wallahu taala a'lam bissawab. Wal Jahmiyah, Al-Jahmiyah dinisbatkan kepada pencetus madhab ini yang bernama Jahm bin Safwan. Mereka adalah kelompok yang menolak sifat-sifat Allah, menolak nama-nama Allah, dengan dalih bahwa menetapkan nama dan sifat itu melazimkan tasbih. Ini suatu kelaziman yang jelek. Tidak ada kelaziman demikian. InsyaAllah akan kita sebutkan biidznillah. Wal Mu'tazilah, Al-Mu'tazilah dari kata al-i'tizal yang bermakna menyendiri. Pemimpinnya ialah Wasil bin Atha, disebut Al-Mu'tazilah yang menyendiri, yang mengucilkan diri karena mereka memisahkan diri dari majelisnya Al-Hasan Al-Basri. War-Rafidah, demikian pula Ar-Rafidah, atau yang kita kenal pula dengan Syiah, disebut Rafidah karena mereka menolak imamahnya Abu Bakar dan juga Umar. Ya, mereka menolak keimaman, kekhulafa Rasyidian ya, daripada Abu Bakar dan Umar. Maka disebut dengan Ar-Rafidah. Wal Musyabbihah, atau disebut pula dengan Al-Mujassimah, yakni orang-orang yang mentasbih sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Mereka adalah orang-orang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Al-Musyabbiha, yakni orang yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, mengatakan tangan Allah seperti tangan makhluk, wajah Allah seperti wajah makhluk, nuzulnya Allah seperti nuzulnya makhluk. Sejelek-jelek kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Allah sudah tegaskan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah dari makhluk-makhluknya, dan Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Dalam ayat ini ada nafyun dan ada itsbat. Ini kaidah yang sangat penting. Laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak serupa dengan sesuatu apapun. Allah itu tidak serupa dengan makhluk-makhluknya. Maka ini nafyun, artinya kita tidak boleh menyerupakan Allah dengan sesuatu apapun. Kalau ada terbetik di dalam benak kita bahwa Allah itu serupa dengan sesuatu apapun atau sesuatu, maka itu adalah kekeliruan, kesalahan. Kita harus menetapkan bahwa Allah tidak serupa dengan apapun. Tapi setelahnya Allah mengitsbat, menetapkan Allah memiliki sifat wa huwas samiul basir, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Ini kaidah yang sangat penting, Mbak. Karena kalau kita tidak mengerti kaidah ini, imma nanti menjadi mu'attilah atau nanti menjadi musyabbiha, dan kedua-duanya keliru. Mu'attilah yakni orang yang menolak sifat dengan dalih bahwa menetapkan sifat itu pasti melazimkan tasbih, melazimkan adanya keserupaan antara Allah dengan makhluk. Ada yang mengatakan bahwasanya sifat-sifat Allah itu serupa dengan sifat-sifat makhluk. Kedua-duanya keliru. Yang benar ialah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya apa? Allah itu memiliki sifat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan kita tetapkan. Tapi sifat Allah sama sekali tidak serupa dengan makhluk. Gampang, mudah sekali. Tidak perlu untuk menyebutkan lawazim-lawazim yang batilah. Taib. Wal mu'attilah,
dan orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah, dan mereka banyak ragamnya. Ada yang mu'attilah mutlaqah, yakni mereka yang menolak secara kuliah semua sifat-sifat Allah, seperti Jahmiyah dan Mu'tazilah. Ada yang menolak sebagian sifat dan menetapkan sebagian sifat, ya, seperti Al-Asy'ariyah yang sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syarih rahimahullahu taala rahmatan wasiatan. Wal mutasawwifah, dan para ahli tasawuf. Maksud ahli tasawuf di sini ialah orang-orang yang melazimkan mengamalkan syariat itu dengan amalan ritual tertentu, tarekat-tarekat tertentu, dengan suatu hizib-hizib tertentu yang dicetuskan oleh muasisnya, ya, muasis dari tarekat tersebut, yang mereka sudah berpuluhan tahun mungkin mengamalkan ritual itu yang mereka sebut dengan riyadhah, dan mereka yang membagi syariat ini kepada pembagian, ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, dan ada ma'rifat. Inilah yang dimaksud dengan al-mutasawwifah, ya. Wal jabriyah, dan al-jabriyah, yakni mereka kebalikan dari al-qadariyah. Kalau al-qadariyah tadi menolak takdir, bahwa manusia itu yang menciptakan takdirnya sendiri, dan mereka disebut dengan apa? Majusinya umat Islam, Al-Qadariyah. Kenapa? Karena sama seperti akidahnya Majusi, bahkan lebih jelek. Kalau Majusi itu mengatakan bahwa Tuhan ada dua, ada Tuhan pencipta kebaikan, ada Tuhan pencipta kejelekan, ada Tuhan terang dan Tuhan kegelapan. Tapi kalau Qadariyah menetapkan banyak Tuhan. Tuhan pencipta kebaikan itu hanya Allah, Tuhan pencipta kejelekan ya sebanyak manusia. Manusia ada berapa? Ada banyak. Ya, menjadi Tuhan manusia. Kenapa? Karena menciptakan perbuatannya sendiri. Dan ini tentu keyakinan yang kufur. Ya. Karena Allah Ta'ala telah tegaskan dalam Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Namun dalam ayat ini, meskipun Allah Tabaraka wa Ta'ala menegaskan bahwa Allah yang menciptakan kita serta amalan yang kita lakukan, bukan berarti kita tidak punya ikhtiar, kita tidak punya pilihan. Allah telah sebutkan wahadainahun najdain, Allah telah berikan dia dua jalan, jalan yang menuju kepada hidayah dan jalan yang menuju kepada kesesatan, yang menuju kepada neraka. Manusia itu punya ikhtiar, punya keinginan untuk memilih, Pak. Dan pemilihan dari salah satu pilihannya itu disebut dengan al-kasbu. Disebut dengan apa? Al-kasbu, yang dengan al-kasbu inilah nanti Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberikan ganjaran pahala bagi orang yang berbuat baik dan akan mengadab seorang yang berbuat dosa. Disebabkan dengan apa? Al-kasbu. Karena semua ilmu itu hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ilmu tentang seorang itu nanti menjadi penghuni neraka atau penghuni sorga, itu hanya Allah yang tahu. Yang kita tahu hanya berusaha untuk bisa menjadi penghuni sorga. Kita diberikan pilihan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Nah sekarang saya tanya, apa antum sekarang merasa dipaksa untuk melakukan perbuatan begitu? Ketika antum duduk di sini, ada yang memaksa antum ke sini? Tidak, kecuali murid-murid mungkin dipaksa sama ustadznya, ya. Ya, antum ada yang memaksa? Tidak, ya. Tidak, kan pilihan sendiri, ya tidak. Sekarang mau geser tempat, saya nggak mau di sinilah, ini kurang dingin, pindah. Itu dipaksa atau ada keinginan sendiri? Antum merasa seolah-olah tangannya gerak sendiri? Tidak, enggak. Pilihan sendiri. Beda dengan al-jabriyah, manusia itu seperti robot gitu. Pencet kanan ikut kanan, pencet kiri ikut kiri. Tidak menetapkan adanya al-kasbu. Tidak, ahlu sunnah menetapkan adanya al-kasbu. Wal murji'ah, ini orang-orang yang mengatakan bahwa iman itu cukup di perkataan saja,
tidak di amalan. Ya, ini orang-orang Murji'ah. Maka naudzubillah min dzalik, termasuk kelaziman batil mereka, naudzubillah, bahwa imannya Jibril itu sama dengan imannya tukang garong. Kenapa? Karena iman itu cukup di lisan saja. Ya, naudzubillah min dzalik, termasuk daripada kelaziman batil dari madhabnya Murji'ah. Gak apa-apa berjilbab, yang penting hatinya berjilbab, Murji'ah. Karena bukti dari iman itu diamalkan. Kalau dia bilang seperti itu berarti Murji'ah. Beda kalau dia bilang saya belum mampu berjilbab, memang jilbab itu wajib, saya pengen sekali berjilbab tapi belum mampu, berdosa, tapi tidak seperti Murji'ah. Kalau Murji'ah tadi, ya, kelazimannya nggak apa-apa, nggak berjilbab, ya, yang penting hatinya baik, yang penting lisannya baik, Murji'ah. Karena memisahkan antara amalan dengan, ya, karena memisahkan, ya, amalan itu dari iman. Karena iman menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah al-qaulu bil lisan wal i'tiqadu bil janan wal amalu bil arkan, yazidu bi ta'ati rahman wa yanqusu bi ta'ati asyaiton. Iman itu ialah ucapan dengan lisan yang diyakini kuat di dalam hati, yang diwujudkan dengan amal perbuatan, yang bertambah dengan ketaatan kepada Ar-Rahman, dan berkurang iman itu dengan kemaksiatan, yakni mengikuti syaitan. Wal ilmaniyah, dan sekulerisme, ya, memisahkan antara dunia dengan agama, memisahkan antara politik dengan agama, memisahkan antara negara dengan agama. Ini sekulerisme, ya, memisahkan antara pendidikan dengan agama. Sekulerisme berbahaya. Keyakinan seperti ini menjadikan orang berpaham materialisme, budak dunia, ya, berbahaya. Karena kebanyakan paham seperti ini nanti mengarah kepada kekufuran. Wal ba'thiyah, dan fanatisme kelompok. Ba'thiyah ini dari kata ba'tsun, ya, ini apa? Suatu yang muncul, fanatisme di dalam diri atas golongannya, wilayahnya, tempat tinggalnya, ya, itu al-ba'thiyah. Ini juga tidak dibenarkan. Wal quburiyah, ini orang-orang yang gulu terhadap orang-orang soleh. Bukan berarti maknanya ialah orang-orang yang berziarah kubur. Kalau ziarah kubur boleh-boleh saja, asalkan tetap menjaga adab-adab dalam berziarah kubur. Bukan itu maksudnya. Al-kubur, ya, di sini ialah orang yang gulu terhadap orang-orang yang soleh yang sudah meninggal dunia, mengusap-ngusap kubur mereka, mencium kubur mereka, bahkan naudzubillah sebagiannya sampai berdoa meminta sesuatu kepada orang yang sudah meninggal, ya. Ini termasuk kekufuran, ya. Wal asy'ariyah, yakni mereka yang menisbatkan diri kepada madhabnya Abul Hasan al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala, di mana mereka itu menetapkan sebagian sifat dan menolak sebagian sifat. Dalam masalah tauhid al-asmaul husna, ya, ini keyakinan kita tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dalam masalah al-asmaul husna, seperti contohnya dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180, Allah Ta'ala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa darul ladina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala itu memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah dengan menyebut nama-nama tersebut. Wa darul ladina yulhiduna fi asma'ihi, dan tinggalkanlah orang-orang yang melakukan ilhad, yang menyalahartikan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.
Nah, ilhad dalam Asmaul Husna, ya, yakni ilhad dalam masalah sifat itu ada 3 macam, ya. Ilhad yakni menyalahartikan Asmaul Husna, ya, itu ada 3 macam, ya. Menyalahartikan Al-Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah ada 3 macam. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, jadi mereka memustakkan nama-nama Allah untuk nama-nama berhala-berhala mereka. Seperti misalkan Al-Uzza dari nama Allah yang mulia Al-Aziz, Al-Lata dari nama Allah yakni Al-Ilah, ya. Ya, dari Allah begitu, ya, Al-Ilah. Maka ini merupakan ilhad, ya, penyalahgunaan nama-nama dan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua ialah menyerupakan nama-nama dan sifat-sifat Allah seperti sifat-sifat makhluk, seperti yang dilakukan oleh Al-Mujassimah. Dan yang ketiga ialah menolak sifat-sifat yang Allah telah tetapkan di dalam Al-Quran ataupun yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Maka ini adalah anwa'u al-ilhad, yakni apa? Macam-macam al-ilhad, ya, dalam al-asma al-husna. Dan kelompok al-Asy'ariyah, ya, yang metode mereka, masdar talaki mereka jelas lebih mendahulukan, ya, akal daripada nas, begitu, ya, secara umum. Dan mereka masdar talakinya itu menggunakan ilmu kalam dalam memahami sifat-sifat ilahiyah. Dan inilah yang banyak menjadi bala atau musibah bagi kaum muslimin akhirnya, karena memahami akidah sifat-sifat ketuhanan, memahami akidah iman secara umum itu dengan ilmu kalam, ya, kelaziman daripada ilmu kalam, ya, yang dicetuskan oleh para filosof dari Yunani seperti yakni Aristoteles, ya, Archimedes, Socrates, Plato, dan seterusnya. Sejatinya ilmu kalam itu sendiri atau filsafat itu sendiri jika dipakai untuk terapan-terapan ilmu dunia itu boleh-boleh saja, mubah. Seperti ilmu mantik, ilmu filsafat digunakan untuk komputer, ya, untuk biologi, untuk fisika, matematika, boleh, tidak masalah. Tapi ketika menggunakan kelaziman ilmu ini, yang ilmu ini, ya, tentu berdasarkan akal manusia, digunakan untuk perkara-perkara yang gaib, sifat-sifat ketuhanan, maka melahirkanlah kelaziman yang batil, ya, kelaziman yang akhirnya apa? Yang akhirnya menyimpangkan banyak orang itu dari kebenaran. Wallahu ta'ala alam bissawab. Wa nahwihim mimman tafarra'a anhum katijaniyati, dan selain daripada mereka, yakni kelompok-kelompok yang merupakan cabang dari mereka seperti kelompok At-Tijaniyah, yakni tarekat Tijaniyah yang dicetuskan oleh Abu Labbas Ahmad At-Tijani yang wafat pada tahun 1230 Hijriah, atau seperti Wan-Naqsabandiyah, seperti tarekat An-Naqsabandiyah yang dicetuskan oleh Muhammad Bahauddin An-Naqsabandi, Wasyi'ah, atau seperti Syiah, ya, tadi sudah kita sebutkan penyebutannya, yakni pada perkataan Asy-Syaikh Rafidhah. Wal Jahidiyah, Al-Jahidiyah dinisbatkan kepada Al-Jahid, salah seorang ulama dari kalangan Mu'tazilah. Yani Al-Jahidiyah ialah kelompok sempalan dari Al-Mu'tazilah. Wal-Bashmiyah, Wal-Bahashmiyah, ini juga merupakan sempalan dari kelompok Mu'tazilah yang dinisbatkan kepada Abu Hasyim Al-Jubba'i, ya, Abu Hasyim Al-Jubba'i, Al-Bahashmiyah. Wa ghairihim wa in kana haula'i yakhtalifuna fil hukmi alaihim, dan selain daripada mereka, meskipun
Jelas ketika kita menghukumi mereka tentu berbeda-beda antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Ada yang sangat parah kekeliruannya, ada yang sampai mengeluarkan mereka dari Islam, ada yang tidak mengeluarkan mereka dari Islam. Semua itu tergantung kepada penyimpangan yang ada di dalam kelompok-kelompok tersebut. Faminhum man yukaffaru bibid'atihi, di antara mereka ada yang kafir dengan bid'ahnya. Maka kalau kafir sejatinya tidak masuk kepada 72 kelompok yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum man yufassaku biha, dan di antara mereka ada yang sekedar fasik tapi tidak sampai kafir. Wa qad naqashahum al ulama'u wa ahlus sunnah, dan para ulama kita, para ulama salaf, para ulama rabbaniyin yang menetapi madhabnya ahlus sunnah, mereka telah mendebat dan bermunakosah, diskusi ya dengan kelompok-kelompok tersebut. Wa ahlus sunnah, demikian pula ahlus sunnah secara umum telah berdiskusi, mendebat pemikiran-pemikiran mereka. Wa hadzaru minhum, dan para ulama kita telah mewanti-wanti akan kesesatan daripada ahlu bid'ah tersebut. Wa nahu anil izgha'i ilaihim, dan mereka pun melarang untuk kita mendengar ucapan ataupun perkataan mereka. Wasima'i kalamihim, mendengar statement-statement atau pengajaran mereka. Wa an mujalasatihim wa mujadalatihim, serta tidak duduk dan bermajelis dengan mereka, serta tidak turut berdiskusi dengan mereka ya. Dan di sini perlu kita garis bawahi, kapan ya kita itu tidak diperbolehkan bermajelis dengan mereka, yakni manakala kita tidak mampu untuk menerjang hujah-hujahnya mereka, tidak mampu untuk melawan, mengcounter hujah-hujah yang mereka sampaikan. Kalau kita malah bisa mematahkan hujah-hujah mereka, malah bisa untuk menasehati mereka hingga mereka menuju ke jalan yang benar, dan akhirnya malah mengakui kekeliruan mereka, malah ini justru disyariatkan ya. Makna dari tidak boleh bermajelis dengan mereka ini bagi orang-orang yang memang tidak memiliki ilmu, orang-orang awam yang cukuplah dengan akidah yang sahih saja diamalkan dengan baik sampai meninggal, sudah cukup. Tidak perlu untuk berdebat, bergelut dalam masalah seperti ini. Itu urusannya para ahli ilmu, urusannya para ulama. Sudah tidak perlu ikut campur, cukup amalkan yang diketahui hingga wafat, insya Allah selamat bismillah. Jadi para ulama yang memiliki kemampuan ya, memiliki bekal ilmu dan mampu mematahkan hujah-hujah mereka, malah disyariatkan untuk apa? Ya, disunnahkan untuk duduk bersama dengan mereka, berdiskusi ya, mengcounter hujah-hujah mereka. Barangkali di antara mereka ada yang mau rujuk dan bertobat, sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika beliau meminta izin kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib untuk berdebat, yakni untuk berdiskusi dengan orang-orang Khawarij. Yang akhirnya sebagian besar dari mereka setelah mendengar hujah dari Ibnu Abbas pun bertaubat. Jadi bagi mereka yang punya ilmu, ya silahkan bisa bermajelis dengan mereka, malah bisa menerangkan kesalahan-kesalahan mereka dan menasehati mereka. Wa nasahu bil bu'di anhum, dan para ulama telah menasehati kita untuk tidak dekat-dekat dengan mereka. Karena kalau tidak punya ilmu ya kita tidak bisa memilah mana yang kebenaran dan mana yang syubhat, begitu ya. Itu maksudnya. Jadi untuk tindakan preventif kita tidak perlu dekat-dekat, itu maksudnya ya. Tapi kita tidak perlu ikut nimbrung dalam permasalahan yang kita tidak tahu ilmunya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Kalau kita tidak tahu ilmu, cukup diam saja, tidak perlu untuk kita terjun ke dalam debatnya para ulama. Cukup amalkan akidah yang kita ketahui, akidah yang sahih ini tadi sampai wafat, sudah selesai.
Kama naqala dzalika al-Hafidz Ibnu Battah, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Battah rahimahullahu taala dalam kitab beliau Fil Ibanatil Kubra an jama'atin minas salafi wal a'immah. Ya, dalam kitab beliau Al-Iban Al-Kubra dari sekelompok salaf dan para imam ahlu sunnah. Taib wasil. Qala Syarih وهكذا يقال في البدع العمليات التي دعا إليها الخرافيون والمقلدون كبدع الموالد Ya. كبدع الموالد والرغائب والعبادة التي لم ترد في الشرع مما يتعلق بالصلوات أو الجنائز أو القبور ونحوها. وكذا في بدع الأقوال التي لا دليل عليها وقد رد على جميع ذلك الأئمة المقتدى بهم وبينوا بطلانه واستدلوا على ذلك بالأحاديث الصحيحة كقوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة وكقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ونحو ذلك من الحديث. Taib. Kalau tadi kita jelaskan atau Asy-Syaikh rahimahullahu taala menjelaskan tentang bid'ah-bid'ah dalam masalah akidah. Sekarang beliau melanjutkan demikian pula bid'ah-bid'ah dalam masalah amaliyah. Asy-Syarih mengatakan rahimahullahu taala wa hakadha yuqalu fil bid'ai al-amaliyati. Demikian pula kita katakan perkara ini pada bid'ah-bid'ah yang sifatnya amalan. Allati da'a ilaiha al-khurafiyuna wal muqalliduna ka bid'il mawalidi war raghaibi. Seperti bid'ah-bid'ah yang didengungkan oleh para al-khurafiyun, para ahli khurafat dan orang-orang yang taklid di antara para ahli bid'ah, seperti bid'ahnya maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang lebih dekat kepada kebenaran. Memang maulid Nabi sendiri itu tidak ada contohnya dari para sahabat ridwanullahi alaihim jami'a. Andaikan maulid itu adalah sesuatu yang baik, tentu sahabat Nabi sudah lebih dahulu merayakan maulid daripada kita. Ini salah satu diantara alasannya. Meskipun kita tidak memungkiri, tidak menafikan adanya para ulama kita yang membenarkan adanya maulid Nabi, ya, dan mengatakan itu termasuk bid'ah hasanah, bukan bid'ah sayyi'ah. Seperti contohnya Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau berjudul Husnul Maqsid fi Amalil Maulid. Beliau menjelaskan di situ bahwa termasuk diantara bid'ah hasanah ialah maulid Nabi, dengan catatan acaranya itu hanya berupa perkumpulan kaum muslimin, kemudian dibacakan Al-Quran dan sirah nabawiyah, kemudian makan, selesai, pulang. Seperti itu yang disebutkan dalam kitab beliau. Beliau juga menukilkan dari ulama-ulama kita seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala pun membenarkan adanya maulid Nabi, ya. Dan ulama-ulama yang lain yang beliau nukilkan dalam risalah beliau, meskipun ringkas, ya, tapi memuat dalil-dalil yang membolehkan akan adanya maulid Nabi. Kemudian seperti Al-Imam Asy-Syaikh, ya, Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah, beliau juga punya kitab Itmamun Ni'matil Kubra 'alal Alam bi Maulidi Sayyidi Waladi Ibni Adam, yang menjelaskan tentang kebolehan maulid Nabi. Kita tidak memungkiri adanya ulama-ulama kita yang membolehkan maulid Nabi. Tapi kita katakan tadi, ya, yang namanya ijtihad itu bisa benar, bisa salah. Ini yang harus kita camkan pertama kali. Ijtihad bisa benar, bisa
salah. Dan ternyata kalau kita melihat dalil-dalil mereka berdalil dengan nas-nas yang sifatnya umum atau yang mutlak ditakyid dengan ya acara-acara tadi. Nah, kemudian merujuk kepada tarikh itu sendiri. Nah, tarikh kapan Nabi lahir sendiri itu tidak disepakati oleh para ulama kapan itu. Nabi SAW kapan lahir itu tidak disepakati oleh para ulama. Hari apa, tanggal berapa, di bulan apa, belum disepakati oleh para ulama. Bahkan konon tanggal 12 Rabiul Awal yang disinyalir sebagai hari lahir Nabi itu malah banyak ulama yang mengatakan itu hari wafat Nabi. Jadi kalau 12 Rabiul Awal malah merayakan maulid, berlandaskan pendapat ini, itu malah berhari raya senang-senang atas kewafatan Nabi, bukan kelahiran Nabi. Meskipun niatnya memang senang akan kelahiran Nabi. Dan ini lahu wijhatun minan nadhar, benar-benar pendapat yang lebih kuat kepada kebenaran. Kenapa saya katakan lebih kuat tadi? Ya memang ada sebagian ulama kita yang membolehkan tadi. Ya, kita menghormati pendapat mereka, namun demikian Allahu ta'ala alam bisawab, yang lebih dekat kepada kebenaran kita katakan bahwa maulid Nabi itu tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Warraghaib, demikian pula sholat raghaib. Apa itu sholat raghaib? Sholat raghaib ialah sholat yang dikenal ya oleh kalangan tertentu tentu ya. Antum tahu sholat raghaib? Ya. Ialah sholat sebanyak 12 rakaat yang dikerjakan antara maghrib dan isya di malam Jumat, pada Jumat pertama di bulan Rajab. Sebelumnya hari Kamisnya berpuasa terlebih dahulu. Nanti kalau masuk bulan Rajab, hari Kamis pertama malam harinya sahur puasa. Masuk malam Jumat setelah selesai maghrib melakukan sholat raghaib. Sholatnya 12 rakaat, dilakukan antara maghrib dan isya. Dan ini bid'ah yang mungkarah, sebagaimana dikatakan oleh Imamuna Muhyiddin Abu Zakaria Yahya ibnu Syaraf An-Nawawi. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' mengatakan bahwa sholat raghaib adalah termasuk bid'ah yang mungkarah. Beliau mengatakan as-salatul ma'rufah bis salatir raghaib wa hiya 12 rak'atan tusalla bainal maghribi wal isya lailata awwali jum'atin fi Rajab wa salatu lailati nisfi Sya'ban mi'atu rak'atin wa hatani as-salatani bid'atani wa munkarani qabihatani. Dikatakan oleh siapa? Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ya, imamuna fi madhabina asy-Syafi'i. Taib. Wal ibadatil lati lam tarid fi syar'i, demikian pula ibadah-ibadah lain yang tidak ada dalilnya di dalam syariat. Mimma yata'allaqu bis salawati, dari perkara-perkara ibadah tersebut yang berkaitan dengan sholat. Bid'ah-bid'ah yang terkait dengan sholat, ada sholat-sholat tertentu atau amalan tertentu yang itu mengiringi sholat. Awil janaizi, atau yang terkait dengan pengurusan jenazah. Awil kuburi, atau terkait dengan pengkuburan jenazah. Wanahwihi, wanahwiha, atau yang selainnya. Wa kadza fi bid'il aqwalil lati la dalila 'alaiha, demikian pula bid'ah yang terkait dengan ucapan yang tidak ada dalilnya. Wa qad radda 'ala jami'i dzalika
al-a'immatul muqtada bihim, dan semua perkara ini telah dibantah dan dikupas oleh para imam kita, imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mereka adalah imam yang diikuti dan diteladani. Wa bayyanu butlanaha, dan mereka telah menjelaskan pula kekeliruannya. Wastadallu ala dzalika bil ahaditsis sahihati, dan mereka pun beristidlal untuk melarang amalan-amalan tersebut dengan hadis-hadis yang sahih, kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, contohnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasyarrul umuri muhdatsatuha, sejelek-jelek perkara ialah perkara yang diadakan dalam agama, wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap perkara yang baru yang tidak ada contohnya itu adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun, barang siapa yang mengada-adakan perkara yang baru dalam agama kami yang bukan termasuk darinya, maka perkara tersebut tertolak. Wa nahwi dzalika minal adillah, dan selain daripada itu dari dalil-dalil yang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai sini saja ya. Ada yang ditanyakan? InsyaAllah untuk usul sunnah yang ketiga kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidnillahi ta'ala. Naam. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulama kita yang mengadakan maulid Nabi seperti tadi Imam Asy'ari, beliau itu berdasarkan dari apa atau apa landasannya? Baik, ya. Kita sebutkan sebagai amanah ilmiah ya Pak ya. Dan disebutkan tentunya untuk menjelaskan bahwa memang ada di antara ulama kita yang mengamalkannya, ya, bahkan mendatangkan dalil-dalil akan kebolehannya. Maka ini mungkin tidak menjadi jurang yang amat dalam atau pemisah yang amat jauh bagi kita dengan saudara-saudara kita yang lain yang mungkin masih mengamalkan maulid Nabi. Setidaknya ada jembatan yang sedikit menjembatani untuk kita berdialog secara secara halus begitu ya, secara persuasif ya. Jadi intinya tadi saya sampaikan untuk amanah ilmiah ya, tidak kita tutup-tutupi kalau memang ada ulama kita yang mengatakannya. Nah, mereka berdalil dengan dalil apa? Salah satunya Ibnu Hajar Al-Asqalani itu berdalil dengan amalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyuruh para sahabat untuk puasa Asyura. Ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu datang ke kota Madinah, ternyata beliau mendapati orang-orang Yahudi itu berpuasa Asyura. Ketika ditanya, kenapa kalian puasa? Ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya dari Fir'aun. Maka kami berpuasa sebagai bentuk rasa cinta kami, senangnya kami, gembiranya kami akan hari ini. Nah, perkataan sebagai bentuk gembiranya kita akan hari ini ya, itu diambil oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani sebagai dalil bahwasanya sebagaimana gembiranya kita akan kelahiran Nabi, seorang ya Rasul yang mulia ya, Rasul akhir zaman, manusia yang paling mulia ya, anak Adam yang paling utama, sebagai bentuk rasa kegembiraan kita akan lahirnya beliau, maka boleh pula kita meluapkannya dalam bentuk ibadah, kata beliau, yang lain seperti bersedekah
ya kata beliau. Jadi ketika maulid banyak bersedekah, kumpulkan orang, mungkin kita sedekah makanan, suruh makan gitu. Setelah itu selesai, atau baca Quran, atau mengadakan majelis ilmu ya, yang berisi tentang hari-hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hidup. Nah, itu salah satu diantara dalil-dalilnya. Tapi kita katakan tadi dalilnya sifatnya umum ya. Tadi ya kemarin kan sudah saya sebutkan ya, bahwasanya kebanyakan bid'ah idhofiyah yang berlaku di kalangan kaum muslimin itu terporos pada dua macam perkara. Yang pertama adalah itlaqul muqayyad atau taqyidul mutlaq. Itlaqul muqayyad yakni memutlakan dalil yang sifatnya muqayyad ya. Dalilnya harusnya muqayyad tapi dimutlakan untuk sesuatu yang lain. Seperti tadi misalkan dalilnya itu muqayyad untuk puasa Asyura tapi dimutlakan juga untuk merayakan Maulid Nabi ya. Ini masuk ke dalam contoh ini. Atau takyidul mutlak ya, mentakyid keumuman dalil yang ada. Misalkan seperti ya, keumuman fadilah membaca Al-Quran, kan banyak sekali Pak. Satu huruf diganjar dengan 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan diganjar dengan 10 kali kebaikan. Aku tidak katakan alif lam mim sebagai satu huruf, bahkan alif satu huruf, lam satu huruf, mim itu satu huruf. Berarti dalam alif lam mim kita mendapat berapa kebaikan? 30 kebaikan. Ini kan dalil umum akan fadilah membaca Al-Quran. Dalilnya mutlak, tidak ditakyid untuk waktu tertentu. Ada tidak waktu tertentu? Jadi itu keutamaannya hanya berlaku di hari Jumat saja. Ada tidak? Tidak ada. Surat tertentu saja misalkan, ada tidak? Tidak ada ya. Kecuali mungkin ada beberapa surat yang memang ada dalam athar yang sahih, fadilah-fadilah mereka yang ada dalam asar yang sahih. Tapi keumuman dalil-dalil ini kemudian ditakyid untuk hari-hari tertentu. Baca surat ini jumlahnya sekian ya dengan ini. Nah, itu keumuman dalil dibawa kepada perkara yang muqayyad yang tidak ada dalilnya. Inilah kebanyakan ya bid'ah yang berlaku di kalangan kaum muslimin. Meskipun ya penggunaan kaidah tadi yang itlaqul muqayyad dan taqyidul mutlaq itu memang ya masih ada tarik ulur maknanya di antara para ulama. Tapi saya sampaikan tadi ya berupa ya penjelasan ringkasnya ya seperti itu. Wallahu taala alam bissawab. Nah, mudah-mudahan menjawab pertanyaan Bapak. Nah, terakhir ya, insyaallah. Ya, fadhal. Iya, fadhal. Apa Ustaz mengenai masalah al-Asy'ariyah ya? Di antara sesat menurut mu'allif yang menurut syarih ya, di antaranya adalah yang disepakati diri dengan mengikut Abu Hasan Asy'ari rahimahullah taala. Mengenai Asy'ariyah sendiri ya, kita tahu bahwasanya ulama-ulama besar yang mereka dikenal dengan ulama Ahlus Sunnah, mereka pun dituduh, bukan dituduh ya, mereka pun disebut sebagai ulama-ulama Asy'ariyah. Misalnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Nawawi rahimahullah taala, dan imam-imam kita yang lain juga, yang mereka itu jelas di dalam beberapa kitab mereka mentakwil beberapa sifat. Nah, mungkin bisa dijelaskan Ustaz kepada kami bagaimana cara kita mensikapi seperti ini? Karena terkadang ada beberapa ikhwan itu yang mereka itu memposisikan dirinya itu seperti kalamnya Ibnu Sirin ya, tidak boleh duduk, tidak boleh berbicara dengan ahli bid'ah. Akhirnya semua itu kalau pengen misi Ustaz itu harus diteliti dulu manhajnya bagaimana, segalanya bagaimana ya, sebagai bentuk kehati-hatian. Nah, mungkin bisa dijelaskan seperti itu. Baik ya, pertanyaannya luar biasa ya, luar biasa sulit untuk dijawab. Nah, intinya
Itu fenomena yang terjadi di kalangan umat Islam, ya. Qadarullah wa masya'a fa'al. Menurut takdir kauni Allah, Allah menghendaki ilmu kalam itu tersebar di kalangan umat Islam. Dan itu terjadi di sekitar abad 4 Hijriah. Ya. Ya, ini terutama di dinasti Abbasiyah, ya. Terutama ketika salah seorang khalifah dari dinasti Abbasiyah itu membangun peradaban ilmu dan membangun perpustakaan terbesar ketika itu di Baghdad, ya. Kalau tidak salah namanya Darul Hikmah. Beliau memang sangat cinta terhadap ilmu. Saking cintanya, ilmu yang tidak bermanfaat pun ditulis, ya. Barang siapa yang mampu menerjemahkan kitab-kitab bahasa lain ke dalam bahasa Arab, maka kitabnya ditimbang, dikasih emas seberat kitab tersebut. Barang siapa yang mampu menulis kitab-kitab yang bermanfaat untuk umat, maka tulisannya tersebut ditimbang dan diberikan emas seberat kitab tersebut. Masya Allah, luar biasa, ya. Cinta terhadap ilmu. Saking cintanya terhadap ilmu, ilmunya tidak dipilah dan tidak dipilih. Jadilah bala dan musibah yang besar akhirnya masuk pada tubuh kaum muslimin. Dan salah satu di antara orang yang terkenal menerjemahkan kalamnya ahli filsafat ialah Al-Farabi, ya. Menerjemahkan ilmu-ilmu filsafat, ilmu-ilmu mantik Yunani ke dalam bahasa Arab. Sehingga ketika itulah akhirnya banyak kaum muslimin yang terpengaruh bid'ahnya ahli kalam, yang harusnya ilmu itu diterapkan masalah dunia, untuk fisika, untuk geologi, untuk matematika, untuk biologi, malah dipakai untuk masalah ketuhanan. Ini yang jadi masalah besar sekarang, ya. Sehingga di abad 4 Hijriah itu ya terkenal bid'ahnya khalqul Quran, ya. Apakah Quran ini makhluk atau tidak makhluk, kan begitu. Sampai Imam Ahmad itu rela, ya, dipukuli, ya, dicambuk, ya. Masya Allah, ya, mempertahankan akidah umat Islam yang sahih. Beliau sendiri, ya, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiatan. Taib. Maka karena bala ini sudah menyebar di santero tubuh kaum muslimin, di kitab-kitab mereka, banyak ulama pula yang akhirnya terpengaruh, bahkan imam-imam besar. Dan karena mereka memiliki keimaman dalam agama, akhirnya orang-orang awam pun mengikuti. Dan ini merupakan takdir kauni dari Allah, ya. Tapi tapi kita harus tahu bahwa takdir kauni itu boleh jadi ada yang Allah cintai, ada yang Allah ridhoi, ada pula yang Allah benci dan tidak sukai, ya. Karena takdir kauni tidak mesti disukai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Baik. Para imam-imam besar, ya, akhirnya mengambil madhabnya ahli kalam dalam masalah-masalah ilahiyah tadi, ya. Seperti, ya, imam-imam dari kalangan Mu'tazilah, ya, seperti kita katakan tadi Al-Jahid, ya, Al-Jubai, ya. Kemudian terpengaruh dari kalam-kalam ahli filsafat, ya, merumuskan, mencetuskan suatu kelaziman-kelaziman baru dalam iman kita, dalam akidah kita, dalam sifat ketuhanan, ya, yang Allah tabaraka wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. Kemudian ini diwariskan oleh murid-murid mereka yang akhirnya juga menjadi imam, seperti Al-Baqilani, ya, banyak sekali. Kemudian diteruskan pula oleh murid-murid oleh mereka kepada murid-muridnya, yang akhirnya mereka menjadi imam pula. Dan karena mereka menjadi imam inilah, maka kemudian banyak orang awam di antara kaum muslimin yang akhirnya mengikuti mereka. Dan kita tidak persangsikan banyaknya jeripayah mereka, usaha mereka, dan andil mereka, ya, kemanfaatan mereka yang sangat luar biasa, ya, terhadap agama ini. Apa yang mereka sumbangkan itu luar biasa.
Tapi yang namanya manusia selain Nabi itu tidak maksum. Itu yang harus kita fahami, Pak. Harus kita jadikan sebagai catatan bahwa manusia selain Nabi itu tidak maksum. Bahkan para imam sekalipun itu tidaklah maksum. Maka kaidah kita itu ambil baiknya, buang buruknya. Ambil baiknya, buang buruknya. Itu kaidah yang benar, bukan kaidah yang salah. Manakala kita mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Tapi kalau kita tidak mengetahui, cari yang aman saja. Cari yang aman, cari yang benar-benar sudah terjaga. Tapi kalau kita tidak mengetahui ini aman atau tidak, ya cukup diam saja. Artinya tidak perlu untuk kemudian kita koar-koar mengatakan tidak boleh mengambil ilmu dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, tidak boleh mengambil ilmu dari Imam Nawawi. Kenapa? Karena keduanya terjatuh dalam masalah takwil. Ini siapa ulama yang bilang kayak gitu? Meskipun keduanya terjatuh dalam masalah takwil, tapi para ulama mereka semuanya menghormati Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar, dan tetap mengambil manfaat dari mereka dan membuang sisi yang keliru tadi. Ambil baiknya, buang buruknya. Ini kaidah yang benar, bukan kaidah yang salah. Hanya saja kaidah ini berlaku bagi orang-orang yang mampu memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Dan orang yang tidak memiliki filter, tidak mampu memilah mana yang baik dan mana yang buruk, cukup diam saja dan mengambil sumber-sumber rujukan yang sahih saja. Aman bagi dia. Tapi bagi dia yang mampu memilah mana yang baik dan mana yang buruk, maka boleh bagi dia untuk duduk bahkan di majelisnya Asy'ari sekalipun. Tapi pas Asy'ari itu misalkan mengajarkan ilmu nahwu, masalah nahwu nggak apa-apa. Kalau toh dia itu kemudian menguatkan bid'ahnya Asy'ari, dia tahu itu adalah kekeliruan dan dia tidak mengikuti bid'ah tersebut karena dia mampu memfilter. Tapi bagi orang yang tidak mampu, nggak punya filter di sini, semuanya diambil begitu ya, seperti Hatibul Lail, pengambil kayu bakar di malam hari sampai ular aja diambil, maka jangan orang-orang yang seperti ini, cukup cari yang selamat saja. Tapi jangan koar-koar, udah diam saja, karena makom kamu itu masih makom taklid ya, bukan makomnya orang yang berhak untuk mengomentari. Nanti malah terjatuh pada perkataan atau pada firman Allah, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu berbicara tanpa ilmu. Ya, mudah-mudahan itu bisa menjadi sedikit gambaran dan bisa menjawab ya atas fenomena yang terjadi sekarang ya. Intinya ya tadi, tidak ada manusia yang maksum. Ya, maksum itu hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tugas kita hanya belajar, terus belajar, dan ilmu ini dipelajari untuk diamalkan, kan begitu ya Pak ya? Kan begitu simpelnya. Kita belajar untuk apa sih? Apa untuk gaya-gayaan begitu? Agar jadi ustadz itu niatnya itu sudah keliru niatnya. Agar populer itu niatnya keliru. Nabi SAW mengancam, man ta'allamal ilma mimma yubtaghu bihi wajhullahi ta'ala la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Barang siapa menuntut ilmu syar'i yang harusnya dengan ilmu syar'i tadi dia peruntukkan untuk mencari wajah Allah semata, tapi dia tidak menuntut ilmu kecuali untuk secuil dari keuntungan dunia seperti popularitas, harta, dan seterusnya, maka dia tidak mencium baunya surga. Jadi kita belajar untuk diamalkan. Kalau kita tahu satu ilmu ya sudah diamalkan Pak. Kita sibuk dengan pengamalan ilmu, tidak sibuk dengan ngomong begitu ya. Karena tong kosong itu nyaring bunyinya. Yang berisi itu yang malah justru apa? Yang malah justru ya banyak diamnya ya. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala memberikan kita taufiknya serta rahmatnya, yang memberikan kita ilmu yang bermanfaat, yang berguna bagi kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.